Sandra nggak terima dituduh selingkuh oleh Rianti dan bakal melakukan hal ini. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Dramanesia. Ya, cukup unik ya kalau di episode sebelumnya atau lebih tepatnya video sebelumnya kita udah sama-sama melihat bagaimana Sandra yang berusaha untuk mencari kembali file CCTV dan muka dari Nunu yang akhirnya ketahuan. Nah, di video kali ini kita akan bahas Sandra yang gak terima dituduh selingkuh oleh Rianti. Yap, semua ini terjadi setelah episode sebelumnya. Sianto secara gak sengaja mengirimkan 3 foto antara Sandra dan juga Paditya yang sedang berpelukan bersama dan lain sebagainya macamnya ke handphone milik dari Rianti. Memang sih pada awalnya Pak Yanto, supir andalan dari Aditya ini, tujuannya mengirim foto tersebut supaya bisa mendapatkan uang tambahan. Tapi sayang, karena udah keburu kekirim, alhasil Rianti pun juga malah shock sendiri dan kaget sendiri. Akhirnya Rianti pun juga ngerasa seperti dihianati oleh Sandra. Dan inilah yang bakal menjadi konflik kepentingan yang ada di sinetron ini, teman-teman. Yang tadinya kita sering ngeliat Mutiara tersakiti sama Rianti, oleh Sandra juga, justru si Rianti lah dan Sandra nih yang bakal berantem, teman-teman. Dan itu seru juga nih. Orang jahat sama orang jahat berantem ya, seperti yang udah menjelaskan juga di video sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini, Sandra pada awalnya nggak tahu nih bakal dituduh selingkuh dan lain sebagainya macamnya. Tapi karena terus diikutin sama Rianti, terus juga dicurigain sama Rianti. Bahkan Rianti pun juga kembali dalam tanda kutip memergoki Aditya sama Sandra, padahal Sandra sama Aditya nggak lagi ngomongin yang aneh-aneh, pure karena ngomongin Kenzo aja. Ini bikin Rianti pun juga marah dan akhirnya ada momen dimana dilabrak nih, teman-teman. Nah, nanti ini kesalahan besar dari Rianti. Ketika Rianti merasa Sandra adalah orang selingkuhan dari si Aditya, Rianti pikir kayaknya harus bongkar sama Kenzo. Oke, jadi karena salah paham nih, lucu banget teman-teman. Nah, terus juga karena Rianti ngerasa Sandra ini adalah selingkuhan suaminya, kayaknya berhak untuk menyingkirkan Sandra itu sendiri. Lucu, setelah sebelumnya bercanda, bukan bercanda tapi bekerja sama bersama dengan Sandra buat mengusir Mutiara, justru sekarang tuh si Rianti pengen supaya gimana caranya Sandra jangan sampai datang ke rumahnya lagi karena Rianti masih berpikir kalau Sandra ini adalah selingkuhannya, teman-teman, di episode ke-11 ini. Lucu banget sumpah. Karena ngelabrak, nuduh, dan lain sebagainya macamnya. Nah, inilah yang menjadi titik baliknya. Di sini Sandra nggak terima, oke? Karena aneh banget tuduhannya. Ya kok iya bisa selingkuh sama Paditya? Paditya aja tuh sampai nggak kepikiran buat selingkuh sama Sandra. Adegan kemarin seperti Sandra mau jatuh, ya wajar dong kalau cowok untuk hal-hal kayak gini lebih cekatan. Sangat wajar, cuman kan bagi Rianti karena udah selalu suuzon, diamuk nih teman-teman pasti nih sama Pak Aditya. Apalagi Pak Aditya tuh terus-terusan cari alasan ya supaya bisa meninggalkan Rianti, supaya bisa berpisah sama Rianti. Makanya sedikit kesalahan yang dilakukan oleh Rianti ini bakal berakibat fatal. Seperti kok Mutiara diusir? Kenapa Mutiara diusir? Kok bisa Mutiara pergi tanpa ada uang? Setega apa kamu mengusir Mutiara? Jadi bakal terus dibahas dan ujung-ujungnya Rianti lagi yang kena karmanya. Seneng banget teman-teman. Nah, pada awalnya Sandra pun juga ya, kalau kita bahas lagi tentang Sandra, ini nggak mau terlalu memusingkan Rianti yang menuduhnya berselingkuh. Cuman lama-kelamaan karena terus diikutin, seperti seperti dicurigai terus-menerus, akhirnya Sandra yang sering keceplosan ini ngambek juga. Ya udah tinggal bilang aja kalau Kenzo golongan darahnya beda sama Rianti kepada Pak Aditya atau Om Aditya. Kalau biasa Sandra manggil Om Aditya. Ini aja tuh udah lebih dari cukup untuk bikin rumah tangga dari si Rianti dan juga rumah tangga dari Aditya tuh semakin dar-der-dor dan rusak, teman-teman. Karena seperti yang udah menjelaskan juga ya, Aditya ini tuh terus-terusan mencari alasan dan mencari semua kesalahan dari Rianti supaya ada alasan buat meninggalkan Rianti. Apalagi dengan Rianti yang terus mencurigai Aditya, tentu ini bikin Aditya pun juga lama-kelamaan gak nyaman. Ini udah nuduh-nuduh yang gak jelas dan sebagainya macamnya. Ya Aditya kan yang ngerasa bener ya karena kepala rumah tangga yang semua nyari uang dia juga. Jadi pasti bakal punya power lebih untuk bikin Rianti pun juga gak bisa berkata apa-apa. Makanya ini seru dan bener-bener lucu banget ngelihat bagaimana Rianti yang akhirnya ketakutan karena Sandra pun yang demikian. Seru sih teman-teman cara berantemnya pun juga. Karena balik lagi Sandra pun juga gak terima dituduh selingkuh, sedangkan Rianti merasa kalau Sandra sudah merebut suaminya. Lucu banget sumpah. Dan ini bakal menjadi konflik saling silang yang bakal membuat kita terhibur, teman-teman. Di saat konflik Rianti dan juga Sandra ini ada,
kita malah melihat Kenzo yang berduaan sama Mutiara. Cara Kenzo ya untuk bisa membujuk Mutiara, untuk bisa kembali pulang tuh luar biasa banget lah. Memang kalau udah sebuah karakter diperanin sama Mala dan juga Raka tuh udah nggak pernah gagal deh. Selalu bikin kita baper ya. Dan Mimin rasa kalian pun juga setuju sama statement dari Mimin ini. Apalagi dengan apa ya, background story dari Mutiara yang memang sedalam itu, secara karakter pun juga tentu kan bikin hati kita pun juga terenyuh teman-teman. Ini pun juga dialami oleh karakter dari yang diperankan oleh Raka, yaitu adalah Kenzo. Kenzo ini tuh dengan kedewasaannya benar-benar cukup sedih dengan apa yang dialami Mutiara. Cuman Kenzo sadar, Kenzo tuh belum bisa melawan melawan Rianti dengan kondisi Kenzo yang seperti sekarang. Jadi yang Kenzo lakukan adalah itu tadi ya. Kenzo tuh nggak mau konflik sama Rianti. Karena bagi Kenzo, Rianti baik buruknya adalah orang tuanya. Ya Kenzo kan belum tahu ya kalau Rianti bukan orang tua kandungnya. Karena Kenzo ini taat agama juga, ya udahlah yang penting hormat aja. Urusan di belakang, mau Rianti jahat, mau Sandra jahat sama Mutiara, tenang, Kenzo bakal pasang badan untuk Mutiara. Kurang lebih seperti itu. Yang terpenting jangan sampai ada konflik horizontal yang muncul dan datang dari Kenzo kepada Rianti, karena Kenzo nggak mau melawan kepada orang tuanya. Makanya kalau teman-teman perhatiin, Kenzo tuh iya aja sama ibunya, nurut-nurut aja sama papanya tuh ya karena memang karakternya seperti itu teman-teman. Nggak mau ngelawan, nah tapi karena tahu ibunya jahat, jadi lewat cara belakang, lewat jalan lain untuk bisa membantu dan menolong Mutiara. Kurang lebih seperti itu. Seru dan semakin menyenangkan juga teman-teman, apalagi kalau kita boleh perhatikan pun juga Sandra ini tuh kalau bisa diperhatiin ya, bener-bener konfliknya bersama dengan Rianti tuh bakalan seru banget. Gak kebayang orang jahat, orang jatuh bakal bertemu seperti apa gitu loh. Belum lagi cara Rianti yang suuzon ngerasa kalau Sandra ini udah menjadi tempat selingkuhnya dari Aditya tuh, wah ini lucu banget teman-teman. Bener-bener bikin kita tuh menggelak tawa, apa ya, ibaratnya tuh kayak ya lucu aja ngelihat bagaimana orang jahat sama orang jahat berantem. Nih Mimin sampai ngulang berkali-kali di video kali ini yang orang jahat sama orang jahat berantem. Karena saking lucunya teman-teman, saking lucunya. Dan ini yang bikin pada akhirnya Sandra pun juga marah kepada Rianti. Karena balik lagi, bagi Rianti dan juga bagi Sandra, terutama bagi Sandra, ini menjadi sebuah hal yang sangat aneh. Kok bisa nuduh kayak gini? Ya memang sih Aditya tuh suka sama perempuan yang masih kuliah dan lain sebagainya macam, tapi ya nggak Sandra juga dong maksudnya. Dan bayangin, udah dapat konflik dari Rianti, bakal kena marah habis-habisan oleh Aditya. Aditya mungkin kali ini bisa aja langsung menceraikan dan mengusir Rianti. Entahlah ya apa ya hukuman yang bakal dikasih. Apalagi kalau sampai Sandra ini ngebongkar jika Kenzo golongan darahnya berbeda dengan Rianti. Ini masih bakal terus dibahas selagi Rianti masih mencurigai Sandra. Kebayangkan teman-teman seberapa nanti jahatnya Sandra kepada Rianti dan betapa buruknya perasaan Rianti kepada Sandra itu seperti apa. Seru kan? Lihat orang jahat sama orang jahat berantem. Ayo, siapa yang gak sabar melihat Sandra yang akhirnya bongkar aib dari Rianti tentang rahasia Kenzo? Coba kalau udah gak sabar, boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin. Sampai jumpa lagi. Dadah.